Halo teman-teman semua, saya Evelyn Priska Buru Sembiring, mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan dengan jurusan Administrasi Niaga, program studi Administrasi Bisnis. Nah, kali ini ada satu topik yang sangat bagus sekali untuk kita bahas, yaitu tentang perdagangan. Tentunya kita sudah tahu apa sih itu perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa yang berdasarkan kesepakatan bersama, bukan pemaksaan. Nah, dari keseharian kita saja kita sudah bergantung. Misalnya itu dari sehari-hari kita, bangun pagi menggunakan jam alarm yang dibuat dari Korea. Yang kedua, membuat jus jeruk dari jeruk yang ditanam di Florida, atau membuat kopi dari biji kopi yang ditanam di Brazil. Itu bukan dari Indonesia. Pakaian yang dibuat dari bahan katun yang ditanam di Georgia dan dijahit di pabrik jahit di Thailand. Ketergantungan dan keuntungan dari perdagangan. Yang pertama itu, kita harus ingat, ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat memproduksi dan mendistribusikan barang dalam upaya untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan anggotanya. Yang kedua, bagaimana kita memenuhi keinginan dan kebutuhan dalam ekonomi global. Nah, kita bisa mandiri secara ekonomi. Kita dapat spesialisasi dan perdagangan dengan orang lain, mengarah ke saling ketergantungan ekonomi. Yang selanjutnya, individu dan bangsa bergantung pada produksi khusus dan pertukaran sebagai cara untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh kelangkaan. Tapi ini menimbulkan dua pertanyaan. Mengapa ketergantungan? Apa yang menentukan produksi dan perdagangan? Mengapa ketergantungan? Ketergantungan terjadi karena orang-orang yang lebih baik ketika mereka spesialisasi dan perdagangan dengan orang lain. Apa yang menentukan pola produksi dan perdagangan? Pola produksi dan perdagangan yang didasarkan pada perbedaan biaya kesempatan. Nah, di sini ada sebuah perumpamaan untuk perekonomian modern. Bayangkan, ada dua orang yang memproduksi kentang dan daging. Hanya dua orang, seorang petani kentang dan peternak sapi. Apa yang harus dihasilkan masing-masing? Mengapa mereka berdagang? Nah, di sini ada tabel 1, kesempatan produksi petani dan peternak. Nah, dalam tabel 1 ini jumlah daging atau kentang, bagaimana cara menghasilkan dalam waktu 8 jam. Kemungkinan produksi. Yang pertama, kecukupan diri. Yang kedua, dengan mengabaikan satu sama lain. Masing-masing mengkonsumsi apa yang mereka hasilkan masing-masing. Yang kedua, perbatasan kemungkinan produksi juga kemungkinan perbatasan konsumsi. Tanpa perdagangan, keuntungan ekonomi akan berkurang. Dari gambar 1, batas kemungkinan produksi. Spesialisasi dan perdagangan. Petani dan peternak yang spesialisasi dan perdagangan masing-masing akan lebih baik jika mereka spesialisasi dalam memproduksi produk mereka dan kemudian perdagangan antara satu sama lain. Petani harus menghasilkan kentang, peternak juga harus menghasilkan daging. Prinsip keunggulan komparatif. Perbedaan dalam biaya produksi menentukan sebagai berikut. Siapa yang harus menghasilkan produk? Berapa banyak yang harus diperdagangkan untuk setiap produk? Siapa yang dapat menghasilkan kentang dengan biaya yang lebih rendah, petani atau peternak? Prinsip keunggulan komparatif. Perbedaan biaya produksi. Dua cara untuk mengukur perbedaan dalam biaya produksi, yaitu jumlah jam yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit pengeluaran, misalnya satu potong kentang. Yang kedua, biaya kesempatan mengorbankan sesuatu yang lebih baik. Keuntungan absolut, perbandingan antara produsen yang baik menurut mereka produktivitas. Keuntungan absolut itu menjelaskan produktivitas seseorang perusahaan atau bangsa dibandingkan dengan yang lain. Keuntungan absolut yang lainnya, peternak hanya membutuhkan 20 menit untuk menghasilkan 1 gram daging, sedangkan kebutuhan petani 60 menit. Peternak memiliki keunggulan absolut dalam produksi daging dan kentang. Biaya kesempatan dan keunggulan komparatif. Membandingkan produsen yang baik sesuai dengan biaya kesempatan mereka, walaupun harus diberikan untuk mendapatkan beberapa item. Produser yang memiliki biaya kesempatan yang lebih kecil menghasilkan yang baik, dikatakan memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi yang baik. Perbandingan keuntungan dan perdagangan. Siapa yang memiliki keuntungan absolut? Para petani atau peternak?
Siapa yang memiliki keunggulan komparatif, para petani atau peternak? Nah, di sini ada tabel 3, biaya kesempatan daging dan kentang. Perbandingan keuntungan dan perdagangan. Biaya kesempatan peternak tentang 1 gram kentang adalah 1/4 gram daging, sedangkan biaya kesempatan petani dari 1 gram kentang adalah 1/2 gram daging. Biaya kesempatan peternak tentang 1 pon daging hanya 4 gram kentang, sementara biaya kesempatan petani dari 1 gram daging hanya 2 gram kentang. Perbandingan keuntungan dan perdagangan. Jadi, peternak memiliki keunggulan komparatif dalam produksi daging, tetapi petani memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kentang. Perbandingan keuntungan dan perdagangan. Keunggulan komparatif dan perbedaan biaya kesempatan merupakan dasar untuk produksi khusus dan perdagangan. Setiap kali pihak perdagangan potensial memiliki perbedaan biaya kesempatan, mereka juga dapat memanfaat dari setiap perdagangan. Perbandingan keuntungan dan perdagangan. Manfaat perdagangan. Perdagangan bisa menguntungkan semua orang dalam masyarakat karena memungkinkan orang untuk mengkhususkan diri dalam kegiatan di mana mereka memiliki keunggulan komparatif. Warisan Adam Smith dan David Adam Smith. Pada tahun 1776, buku An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations yang merupakan tonggak penting dalam ketergantungan dalam perdagangan, ketergantungan ekonomi. Aplikasi perbandingan keuntungan. Haruskah Tiger Woods menyiram rumput di halaman sendiri? Aplikasi perbandingan keuntungan. Perlukah Amerika Serikat melakukan perdagangan dengan negara lain? Setiap negara memiliki banyak warga dengan kepentingan yang berbeda. Perdagangan internasional dapat membuat beberapa orang lebih buruk, bahkan karena membuat negara secara keseluruhan lebih baik. Impor. Barang yang diproduksi di luar negeri dan dijual ke dalam negeri. Ekspor. Barang diproduksi di dalam negeri dan dijual ke luar negeri. Jadi, setiap orang mengkonsumsi barang dan jasa yang diproduksi oleh orang-orang lain di negaranya sendiri ataupun di negara kita. Ketergantungan dan perdagangan yang diinginkan karena keduanya memungkinkan setiap orang untuk menikmati barang dan jasa dengan lebih baik dan lebih beragam. Ada 2 cara membandingkan kemampuan orang dalam menghasilkan sebuah barang. Yang pertama, orang yang mampu menghasilkan barang dengan jumlah bahan baku lebih sedikit dikatakan memiliki keunggulan absolut. Yang kedua, orang yang memiliki biaya kesempatan lebih kecil dalam menghasilkan barang dikatakan memiliki keunggulan komparatif. Keuntungan dari perdagangan didasarkan pada keunggulan komparatif, bukan keuntungan absolut. Perdagangan membuat semua orang lebih baik karena memungkinkan orang untuk berspesialisasi dalam aktivitas-aktivitas yang membuat mereka memiliki keunggulan komparatif. Prinsip keunggulan komparatif menunjukkan bahwa perdagangan dapat menguntungkan semua orang.